Di balik hiruk-pikuk kota Kupang yang dikenal sebagai pusat ekonomi dan pendidikan di Nusa Tenggara Timur, sebuah ancaman sistemik sedang bergerak dalam diam. Selama ini, banyak yang mengira bahwa HIV atau AIDS hanyalah masalah di pinggiran masyarakat. Namun kenyataan pahit kini berkata lain. Kita sedang menghadapi fenomena gunung es, di mana angka 2.543 kasus kumulatif yang terdeteksi hanyalah sebagian kecil dari realitas yang sebenarnya di lapangan. Yang paling mengejutkan adalah fakta ini. HIV tidak lagi hanya bersembunyi di kelompok risiko tradisional. Di kota Kupang, jumlah penderita dari kalangan pelajar dan mahasiswa kini telah melampaui kelompok pekerja seks. Dengan setidaknya 56 kasus nyata yang telah teridentifikasi di lingkungan institusi pendidikan kita. Mengapa ini terjadi? Di tengah era digital, remaja kita terjebak dalam jalur transmisi baru melalui prostitusi daring dan tekanan teman sebaya yang kuat, menciptakan rasa aman semu yang mematikan. Sementara itu, stigma dari 73% keluarga di Kupang masih menjadi tembok tebal yang membuat mereka yang terinfeksi memilih bungkam daripada mencari pertolongan. Jika kita tidak bertindak sekarang, kita tidak hanya kehilangan angka statistik, tetapi kita sedang mempertaruhkan masa depan generasi emas NTT. Inilah saatnya kita membedah krisis ini secara jujur, melampaui tabu, demi menyelamatkan mereka yang akan memimpin kota ini di masa depan. Oke, kali ini kita akan ngebahas sebuah isu kesehatan publik yang serius banget. Ini terjadi di antara teman-teman pelajar kita di Kupang, Indonesia. Ini bukan cuma soal angka ya, tapi ini cerita tentang masa depan generasi muda kita yang lagi dipertaruhkan. Kita langsung lihat datanya. Angka yang Anda lihat ini, 2.543, itu adalah total kasus kumulatif HIV/AIDS yang tercatat di kota Kupang dari tahun 2000 sampai akhir 2023. Angka sebesar ini menegaskan satu hal, Kupang itu jadi pusat krisisnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, sekarang coba perhatikan angka yang ini, 56. Kelihatannya kecil ya kalau dibandingin sama yang tadi, tapi justru angka inilah yang bikin alarm berbunyi paling kencang. Ini adalah jumlah kasus yang ditemukan spesifik di kalangan pelajar dan mahasiswa. Dan ini dia poin paling pentingnya. Untuk pertama kalinya, jumlah kasus di kalangan pelajar itu menyalip kelompok yang selama ini kita anggap paling beresiko tinggi, kayak pekerja seks misalnya. Ini sebuah pergeseran yang jujur mengkhawatirkan banget. Artinya virus ini udah berhasil nembus benteng pertahanan sosial yang kita pikir aman. Semua ini membawa kita ke sebuah gambaran besar yang pas banget untuk ngebahas ini, fenomena gunung es. Angka-angka resmi yang kita lihat tadi, itu baru puncaknya aja yang kelihatan. Di bawah permukaan air, ada krisis yang jauh lebih besar yang didorong oleh faktor-faktor yang nggak kelihatan. Jadi, apa aja sih yang tersembunyi di bawah sana? Yuk kita selami bareng-bareng. Oke, kita mulai dari bagian yang paling atas dulu ya, puncak gunung esnya. Kita lihat realitas statistik yang kelihatan dari krisis di Kupang. Yuk kita bedah angkanya satu persatu. Total kasus 2.543. Ini yang bikin Kupang jadi pusat perhatian. Terus lihat rasionya, setigap ada 1 perempuan yang terinfeksi, ada 2 laki-laki. Nah, tapi coba lihat data terakhir ini deh. Secara nasional, 17% kasus itu terjadi di kelompok usia 20-24 tahun. Ini kan usia-usia mahasiswa ya. Angka ini jadi konteks penting kenapa lonjakan kasus di kalangan pelajar Kupang itu jadi sinyal bahaya buat kita semua. Sekarang, saatnya kita menyelam lebih dalam lagi, ke bawah permukaan air buat cari tahu kenapa. Kenapa sih kok pelajar jadi kelompok yang begitu rentan kena infeksi HIV? Oke, sebelum kita bahas Kupang, kita lihat dulu gambaran besarnya di level nasional. Umumnya, penularan lewat hubungan heteroseksual itu masih yang paling banyak, baru disusul sama hubungan homoseksual. Ini ngasih kita gambaran dasar lah ya, gimana virus ini menyebar di Indonesia. Tapi pertanyaannya, apa di Kupang sama persis? Ternyata situasinya lebih rumit dari itu. Nah, di Kupang, ceritanya jadi lebih spesifik. Ada perilaku seks pranikah yang sering banget nggak pakai pengaman. Terus, ada juga dinamika di komunitas LSL atau lelaki seks dengan lelaki, di mana risikonya bisa lebih tinggi. Ditambah lagi, ada fenomena baru yang serba online.
Dan yang paling mendasar, ada jarak yang besar antara tahu dan melakukan. Banyak pelajar yang sebenarnya tahu soal HIV, tapi pengetahuan itu nggak cukup buat mengubah perilaku mereka. Dan ini dia salah satu faktor tersembunyi yang paling bahaya sekarang. Prostitusi online. Teknologi ini menciptakan sebuah ruang anonim di mana remaja bisa terlibat dalam transaksi seksual dengan mudahnya. Ini ancaman yang susah banget diawasi orang tua atau sekolah, dan jadi semacam mesin baru penyebaran virus di kalangan anak-anak di bawah umur. Sekarang kita akan menyelam ke bagian yang paling dalam dan paling dingin dari gunung es ini. Sebuah tembok besar tak terlihat bernama stigma yang seolah membekukan semua upaya kita. Pernyataan ini kena banget ya. Stigma itu bukan sekedar masalah sosial, tapi jadi penghalang utama kesehatan masyarakat. Rasa takut dikucilkan itu bisa lebih mematikan dari virusnya sendiri, karena itu yang bikin orang nggak mau cari pertolongan. Disinilah kita ngelihat sebuah paradoksi yang menyakitkan. Coba lihat, di satu sisi kepatuhan minum obat ARV itu tinggi banget, sampai di 80%. Ini keren loh. Tapi di sisi lain, lihat, 73% keluarga dari orang dengan HIV/AIDS atau ODH justru jadi sumber stigma terbesar. Bayangin gimana tekanan batinnya hidup dalam kondisi kayak gitu. Jadi, dampak stigma ini nyata dan sangat merusak. Rasa malu bikin orang nggak mau tes. Rasa takut ketahuan bikin pengobatan jadi terganggu. Ujung-ujungnya, isolasi, depresi, dan yang paling parah, ini menciptakan lingkaran setan, di mana orang yang nggak tahu statusnya terus menularkan virus tanpa sadar. Oke, setelah kita paham masalahnya sedalam ini, sekarang kita beralih ke solusinya. Gimana sih cara kita buat mecahin kebekuan gunung es ini? Nah, ini dia medan perangnya. Tantangannya jelas berat. Dana terbatas, stigma yang udah mengakar kuat, budaya yang masih tabu ngomongin seksualitas, dan kurangnya sumber daya manusia. Tapi di sisi lain ada juga senjatanya. Layanan tes VCT yang makin gampang diakses, adanya obat pencegahan PrEP, dukungan kuat dari Komisi Penanggulangan AIDS, dan yang paling penting, kebijakan pemerintah yang proaktif. Dan ini adalah langkah-langkah nyata yang diambil. Pemerintah Kota Kupang nggak cuma ngomong, tapi beneran bertindak. Pertama, sosialisasi itu sekarang wajib di semua SMP dan SMA. Kedua, mereka membentuk pendidik sebaya. Nah ini kuncinya karena informasi dari teman itu biasanya lebih nyambung dan lebih dipercaya. Mereka jadi agen perubahan dari dalam. Dan yang ketiga, di level paling bawah, warga peduli AIDS diaktifkan di tiap kelurahan buat edukasi dan deteksi dini. Oke, terakhir, mari kita lihat ke depan. Apa sih tujuan akhir dari semua perjuangan ini dan gimana jalan ke depannya? Tujuannya ambisius tapi sangat jelas. Namanya 30 2030. Nol infeksi baru, artinya kita stop penyebarannya. Nol kematian akibat AIDS, artinya semua orang dapat pengobatan yang layak. Dan yang mungkin paling susah, nol stigma dan diskriminasi. Ini soal menciptakan masyarakat yang benar-benar peduli dan mendukung. Nah, buat mencapai target itu, ada beberapa kunci yang nggak bisa ditawar. Pendidikan kesehatan reproduksi itu harus jadi bagian inti dari kurikulum, bukan cuma selipan. Layanan tes harus dibuat nyaman, ramah remaja, dan rahasia. Kampanye juga harus pakai bahasa dan platform digital yang dipakai anak muda sekarang. Dan yang gak kalah penting, keluarga juga perlu didukung biar bisa menghapus stigma dari dalam rumah. Pembahasan kita berakhir di sini dengan sebuah pertanyaan untuk kita semua renungkan. Data dan angka sudah bicara dengan sangat jelas, tapi data aja nggak akan pernah cukup. Pertanyaannya sekarang adalah, mampukah kita sebagai masyarakat menumbuhkan empati yang cukup besar untuk benar-benar menghancurkan gunung es ini, bukan coba puncaknya, tapi sampai ke dasarnya yang paling dalam? Selamat pagi, siang, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan membahas sebuah isu krusial yang tidak lagi dapat kita abaikan. Krisis senyap HIV/AIDS yang kini menembus populasi pelajar dan mahasiswa di Kota Kupang. Kita berada di titik kritis. HIV/AIDS bukan lagi masalah pinggiran, melainkan ancaman sistemik terhadap modal manusia di masa depan NTT. Presentasi ini akan membedah realitas data, akar masalah, dan kerangka kebijakan yang harus kita kuatkan bersama. Situasi HIV/AIDS di NTT, khususnya di Kota Kupang, kini berada pada titik kritis. Apa yang kita lihat di permukaan hanyalah sebagian kecil dari realitas sebenarnya, sebuah fenomena gunung es. Hingga September 2025, Kota Kupang mencatat 2.543 kasus kumulatif, di mana lonjakan dalam 2 tahun terakhir
dipicu oleh sistem pelaporan individu yang lebih efisien dari fasilitas kesehatan. Kupang kini menjadi pusat prevalensi tertinggi di NTT. Data menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Kelompok usia produktif 20 hingga 49 tahun mendominasi hingga 86% kasus. Namun, temuan yang paling mengejutkan di Kota Kupang adalah jumlah penderita dari kalangan pelajar dan mahasiswa telah melampaui kelompok risiko tradisional seperti pekerja seks. Tercatat setidaknya 56 kasus spesifik pada kalangan pelajar, sebuah alarm keras bagi institusi pendidikan kita. Mengapa pelajar begitu rentan? Remaja berada dalam fase pencarian identitas yang penuh eksperimentasi. Meskipun penelitian di SMA Negeri 8 menunjukkan tingkat pengetahuan mereka berada di kategori moderat, aplikasi nyata dalam tindakan pencegahan masih sangat kurang. Ada kesenjangan besar antara memahami teori dan melakukan perubahan perilaku nyata untuk menghindari resiko. Mengapa pelajar begitu rentan? Remaja berada dalam fase pencarian identitas yang penuh eksperimentasi. Meskipun penelitian di SMA Negeri 8 menunjukkan tingkat pengetahuan mereka berada di kategori moderat, aplikasi nyata dalam tindakan pencegahan masih sangat kurang. Ada kesenjangan besar antara memahami teori dan melakukan perubahan perilaku nyata untuk menghindari resiko. Krisis ini diperumit oleh fenomena prostitusi daring atau online yang melibatkan anak usia sekolah. Akses teknologi memberikan anonimitas tinggi, sehingga remaja seringkali lolos dari pengawasan orang tua. Muncul rasa aman semu di kalangan remaja. Mereka merasa tidak beresiko hanya karena merasa sehat secara fisik. Padahal, perilaku berganti-ganti pasangan tanpa pelindung tetap menjadi mesin utama epidemi ini. Jika kita membedah perilaku pelajar, ditemukan bahwa meskipun sikap mereka cenderung positif terhadap pencegahan, tindakan nyata mereka tetap rendah atau tidak optimal. Pengetahuan mereka seringkali dangkal, tidak mencakup pemahaman tentang window period. Statistik menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan secara signifikan dapat menurunkan insidensi HIV P sama dengan 0,042 yang memperkuat alasan mengapa edukasi hulu sangat krusial. Stigma di Kupang bahkan lebih merusak daripada virus itu sendiri. Sangat menyedihkan bahwa 73% keluarga ODH di Kupang masih memiliki stigma tinggi terhadap anggota keluarga mereka sendiri. Hal ini menciptakan isolasi sosial dan depresi, yang bagi seorang pelajar, beban psikologisnya terasa berkali-kali lipat lebih berat karena mereka merasa masa depannya telah berakhir. Kualitas hidup ODHA di Kupang sangat bergantung pada tingkat pendidikan dan kepatuhan terapi ARV. Meskipun 80% responden mengaku patuh minum obat, stigma sosial membuat mereka takut mengakses layanan kesehatan karena khawatir statusnya terbongkar. Rasa malu ini seringkali menjadi penghambat utama bagi kelompok berisiko seperti LSL untuk memanfaatkan layanan konseling VCT. Pemerintah telah menyediakan layanan VCT di tempat strategis seperti Klinik Seroja dan RSUD Kota Kupang. Untuk menjangkau populasi yang tersembunyi, inovasi mobile VCT dilakukan setiap 3 bulan sekali oleh KAPAD. Integrasi ini sangat penting karena deteksi dini adalah satu-satunya jalan untuk memulai terapi sebelum sistem imun hancur. Tahun 2025 menjadi tonggak baru dengan diperkenalkannya PrEP atau Pre-Exposure Prophylaxis di Kupang. Ini adalah obat pencegahan bagi individu negatif yang berisiko tinggi terpapar virus. PrEP menjadi pelengkap protokol penanganan medis yang sudah ada, bertujuan menekan angka infeksi baru secara agresif di samping perawatan berbasis klinik dan keluarga. Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, telah menginstruksikan langkah strategis. Setiap SMP dan SMA wajib menyelenggarakan sosialisasi HIV minimal 3 kali setahun. Kebijakan ini menekankan bahwa edukasi bukan lagi seremonial, melainkan kebutuhan mendesak untuk membangun pemahaman kolektif sebelum pelajar terpapar lingkungan yang lebih bebas. Kita juga mengaktifkan kembali Warja Peduli AIDS atau WPA di 51 kelurahan dan membentuk pendidik sebaya di sekolah-sekolah. Remaja cenderung lebih percaya pada informasi dari teman sendiri daripada otoritas formal. Kolaborasi dengan LSM seperti Yayasan Lentera Cahaya juga memberikan sentuhan kemanusiaan, khususnya dalam mendampingi anak-anak yang terlahir dengan HIV.
Sebagai penutup, perjalanan menuju 3-0 2030, nol infeksi baru, nol kematian, dan nol stigma memerlukan konsistensi. Kita harus beralih dari sekedar sosialisasi menjadi internalisasi nilai melalui kurikulum pendidikan kesehatan reproduksi yang terintegrasi dan layanan kesehatan yang ramah remaja. Keberhasilan kita tidak diukur dari angka, tapi dari seberapa aman setiap individu bisa hidup tanpa diskriminasi di kota ini.